Halo sahabat setia channel Radut, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga saja teman-teman selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kembali lagi saya hadir ya untuk menemani teman-teman setia berbagi pengalaman tentang dunia bonsai. Nah, kali ini saya akan memberikan tips tentang bagaimana cara memilih bahan bonsai ataupun bibit bonsai yang bagus, serta saya akan mereview perkiraan harganya seperti itu ya. Nah, sebelum saya lanjutin, seperti biasa ya teman-teman, mohon bantuan subscribe-nya dari teman-teman dan juga di like ya video ini, serta bisa juga dikomenin juga ya video saya ini. Oke teman-teman sahabat setia, saya lanjutin ya episode kali ini ya. Videonya saya lanjutin. Saya berikan tips yang pertama dulu ya. Tips pertama, cara memilih bahan ataupun bibit bonsai ya. Jika teman-teman melakukan ataupun membeli bahan bonsai ataupun bibit bonsai yang masih kecil ataupun masih di polybag seperti itu ya, teman-teman harus periksa juga ya di bagian bawahnya. Usahakan yang akan teman-teman beli itu yang agak akarnya sudah mulai agak-agak tembus seperti itu ya. Lihatlah bagian bawah dari pot ataupun dari polybagnya ya, dilihat. Kalau akarnya yang sudah tembus, itulah yang paling bagus ya. Maksudnya itu berarti bahannya sudah lama gitu, akarnya sudah kuat seperti itu ya, sudah tua. Nah, itu tips yang pertama ya. Selain itu, saya akan membongkar tips harga ataupun review tentang harga ya, bahan bonsai ataupun bibit bonsai. Nah, kira-kira ya perkiraan saya akan menghadirkan dulu beberapa contoh ya bibit bonsai yang masih ada yang di pot plastik, ada juga yang masih di polybag. Nah, seperti contoh ini ya. Ini contoh bahan bonsai ataupun bibit bonsai Xianqi ya. Besarnya seperti teman-teman lihat di tangan saya ya. Kalau yang seperti ini ya, khusus Xianqi ini kurang lebih harganya sekitar 30 sampai 50 ribuan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tentunya akarnya sudah tembus ya, sudah banyak ya, seperti itu. Udah lama. Sampai daunnya sebanyak ini berarti dia udah lama seperti itu ya. Kemudian saya kasih contoh ke jenis Okianti ya, Okianti bunga seperti ini ya. Nah, yang seperti ini kisaran harganya sekitar 15 sampai 25 ribuan ya, yang berwadah polybag tentunya ya. Terus yang lain ya, yang lain saya kasih bocoran. Ini jenis Bougainville Singapura ya. Ini bibitnya masih sama, harganya berkisaran kurang lebih 10 sampai 20 ribu rupiah ya. Akarnya juga sudah tembus. Nah, yang jenis ini adalah jenis elegan ya teman-teman. Ini memang lumayan ya harganya. Kalau jenis elegan ini kurang lebih kalau seukuran segini, ini harganya dari 20 sampai 35 ribu ya. Itu pun masih berwadahkan polybag ya. Nah, selain itu ini ada juga bibit sancang ya. Bibit sancang. Nah, jenis bibit sancang ya yang sebesar ini
Ini saya jual ya, biasa saya jual ataupun saya beli dengan harga 20 sampai 50 ribuan ya. Ini tergantung juga nanti bentuknya. Ini masih berwadahkan polybag juga ya. Kemudian bunut hitam ya. Bunut hitam itu kisaran harganya dari 10 sampai 15 ribuan ya teman-teman. Nah, ini juga ada yang dari jenis bunut ya, tapi ini jenisnya agak langka sedikit ya. Ini bunut merah ya. Nah, ini agak langka dikit. Yang seukuran gini harganya bisa mencapai 30 sampai 50 ribuan ya. Tapi yang sudah berwadah pot ya, pot plastik maksud saya. Nah, saya beralih ke bibit yang lain ya, yaitu amplas putih. Amplas putih ya, yang kisaran besarnya seperti dalam video ya. Ini harganya kisaran 15 sampai 30 ribuan ya. Terus saya memasuki ke bibit yang lain ya. Ini bibit kimeng ya. Nah, bibit kimeng yang seukuran segini ya. Ini kisarannya harganya 15 sampai 30 ribuan ya. Ini masih berwadahkan polybag ya. Kemudian saya lanjutkan ke bibit pohon bodi ya. Nah, bibit pohon bodi ini termasuk jarang ya. Ini termasuk jarang yang menjualnya ya. Nah, kisaran harganya sekitar 30 sampai 40 ribuan ya. Yang masih berwadahkan polybag juga ya. Kemudian ada bibit serut ya. Nah, bibit serut ini kalau saya jual segini ya, ini satu pohon nih semua ya. Ini kisaran sampai 40 ribuan ya, tergantung bentuknya nanti. Ini masih berwadahkan polybag juga ya. Nah, yang lain juga ya. Ini jenis dari beringin Arjuna ya. Nah, kisaran harganya kalau seperti ini ya, ini sudah berbentuk, ini kisaran di atas 100 ribuan ya, karena sudah berbentuk ya. Nah, teman-teman, mungkin itu dulu ya yang saya berikan contoh tentang harga bibit bonsai ya. Nah, hal-hal yang mempengaruhi ya teman-teman ya. Kadang-kadang teman-teman bisa melihat ataupun menanyakan harga dengan harga yang berbeda-beda ya. Nah, itu semua sebenarnya yang mempengaruhi adalah ada beberapa hal ya. Pertama mungkin wadah, dari segi wadah ya. Wadah polybag dengan pot plastik jelas beda. Nah, itu mungkin jadi penyebabnya ya. Mungkin harganya agak mahal. Kalau anggap ini 15.000 pakai polybag, pakai pot plastik bisa jadi 20.000 sampai 25 ribuan seperti itu. Nah, hal lain yang bisa mempengaruhi harga yaitu bentuknya ya. Bentuknya juga. Nah, seperti yang saya perlihatkan tadi ya. Ini jenis beringin Arjuna ya, maksud saya beringin Arjuna. Nah, seperti teman-teman lihat ya, ini bentuknya sudah boleh dibilang hampir sudah punya gerak dasar ya, seperti itu. Karena dalam melakukan pembibitan bisa saja ya, bisa saja dilakukan pengawatan dulu ya, dibentuk dulu baru dicangkok seperti itu ya. Itu makanya kemungkinan harganya akan naik seperti itu, agak mahalan seperti itu. Karena memang sudah pernah diproses intinya seperti itu ya, teman-teman. Nah, selain itu yang berpengaruh juga adalah kemungkinan besar adalah memang ada yang sudah pecah batang seperti itu ya. Udah ada yang pecah batang ataupun pecah akar, kemungkinan itu harganya juga akan berbeda pula ya teman-teman ya. Makanya dalam
tiap pembelian bibit bonsai ya, kita tidak bisa mematok harga sekian dan sekian seperti itu ya. Kita lihat dulu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kelebihannya seperti ya saya katakan tadi ya, bisa dia udah pakai pot plastik, bisa juga masih polybag, bisa juga sudah agak berbentuk, juga bisa ada yang sudah pecah batang seperti itu. Intinya kalau sudah dapat diproses seperti itu ya, harganya akan lebih mahal ya, intinya seperti itu. Nah teman-teman sahabat semua ya, mungkin demikian dulu ya yang bisa saya kasih bocoran kepada teman-teman sahabat semua yang mau mencari bibit ataupun bahan bonsai ya. Intinya semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Oke sahabat semua, sekian dulu ya video saya kali ini. Intinya sekali lagi semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai ketemu pada video-video saya selanjutnya ya. Salam satu hobi.